Diskusi mengenai pembukaan program studi baru mengenai izinnya ini sekarang akan di auto approve kalau ada bukti kerjasama yang real dengan world class organisasi, ya NGO maupun perguruan tinggi top 100 dunia. Ya, gimana opininya, challenge-nya, opportunity-nya gimana? Saya dari Rektor Universitas Haluleo. Dengan ini berarti kan otonomi perguruan tinggi yang dulu itu belum jelas arahnya, itu sekarang itu kita sudah mulai kelihatan lah, artinya strategisnya itu sudah kelihatan. Keleluasan di perguruan tinggi itu akan semakin besar. Iya, kalau saya sebagai dekan senang sekali gitu karena saya membawai prodi-prodi di seni rupa itu sangat perkembangannya sangat pesat. Menurut saya bagus sih, jadi kita sebagai mahasiswa juga bisa berkolaborasi dan saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari bidang lain gitu dan bisa diterapkan di bidang saya gitu. Ini kita akan diskusi mengenai akreditasi, ya, di mana akreditasi ini sekarang pindah kepada jalur yang lebih voluntary, lebih mengarah kepada standar internasional yang diterima setara dengan A. Prodi-prodi dan juga perguruan tinggi yang belum terakreditasi bisa lompat di antrian. Silakan minta komennya, tanggapannya. Saya sangat menyambut baik kebijakan tersebut karena saya rasa yang selama ini tuh banyak dosen-dosen yang terlalu fokus pada akreditasi. Jadi dengan adanya perpanjangan term dari akreditasi dan sistemnya voluntarily ini, nanti dosen-dosen itu akan semakin fokus pada pembelajaran. Saya boleh tanya nggak, bagi mahasiswa, kelihatan dosen itu terfokus kepada akreditasi itu kelihatannya dari mana? Sering tidaknya masuk kelas. Sampai nggak masuk kelas ya? Bagi saya sebagai pengelola perguruan tinggi, soal akreditasi ini menjadi sangat penting karena beban administrasi menjadi berkurang signifikan. Sehingga kesempatan energi dan waktu itu lebih banyak untuk meningkatkan mutu di satu sisi. Dan itu imbasnya langsung kepada mahasiswa. Saya terima kasih buat Pak Menteri karena ini kebijakan yang spektakuler. Kepala sakit saya jadi berkurang. Bahkan hilang sama sekali Pak. Terima kasih Pak Menteri. Kondisinya begini Pak Menteri. Perguruan tinggi kita di Indonesia ini berjuang kejar akreditasi sampai lupa meningkatkan kualitas. Padahal akreditasi seharusnya buat kualitas, iya, betul, buat mutu. Betul. Iya. Saya lihat ini satu langkah yang sangat maju sekali. Perguruan tinggi akan berjuang untuk menunjukkan bahwa come to my university, you can prove it for yourself, begitu. Dia akan berjuang untuk menaikkan kualitasnya dan penjaminan mutu internal akan menjadi keharusan di dalam semua perguruan tinggi. Sekarang kita ngomongin PTNBH nih. Yang arah kebijakannya adalah untuk melonggarkan aturan untuk kriteria untuk menjadi PTNBH. Biar bagi yang Satker dan BLU punya kesempatan untuk bisa menjadi PTNBH kalau mereka mau. Gimana opininya? Untuk Politeknik Negeri se-Indonesia, hampir 43 Politeknik Negeri se-Indonesia setuju menjadi PTNBH. Bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang menurut saya ekstrim atau super ekstrim begitu ya Mas Menteri ya. Jadi tapi ini bagus sehingga nanti politeknik ini bisa bergerak kerjasama dengan dunia industri, kemudian bisa bersifat komersial dan yang penting kan tidak merugikan bangsa begitu kira-kira. Kebetulan kalau IPB posisinya sekarang memang sudah PTNBH Mas Menteri. Ini tentunya sudut pandangnya dari saya sebagai seorang dosen ya Mas Menteri, bukan sebagai administrator di perguruan tinggi. Apa yang kami rasakan adalah dengan adanya posisi status sebagai PTNBH ada beberapa kemandirian, ya kemerdekaan yang diberikan kepada perguruan tinggi lebih dari sekedar hanya kemerdekaan finansial, tetapi juga kemerdekaan untuk menjalin kerjasama. Jujur memudahkan banyak sekali dari segi mahasiswanya, kayak kita lebih mudah untuk mengajukan magang ke perusahaan-perusahaan yang ternama, kita lebih fleksibel untuk bekerja sama, untuk exchange program, dan lain sebagainya. Silakan langsung aja opini mengenai 3 semester ini bisa di luar prodi, minimum 2 semester diberikan opsi kepada mahasiswa untuk di luar kampus. Siapa yang bisa menjamin atau memberikan suatu indikator tentang kemajuan ilmu yang dia dapatkan di luar itu tertata? Jangan lupa bahwa konsep Merdeka Belajar itu sebenarnya mengeliminasi hal-hal yang tadinya dipaksa, sekarang menjadi voluntary, dan hal-hal yang tadinya tidak diperbolehkan
malah jadi diperbolehkan. Bagaimana kita bisa menjamin pengalaman ini tertata dengan baik? Itu memang suatu challenge. Karena di perusahaan mereka punya sistemnya sendiri. Tapi yang sudah pasti relevansi ke industri cocok dong. Itu nggak bisa dipungkiri. Malah pertanyaannya adalah apa yang memastikan atau menjamin bahwa penataan di kampus itu relevan untuk hidup ke depan. Jadi saya lempar kembali. Mungkin tertata dengan baik. Tapi apakah itu relevan? Belum tentu. Nah, tapi dengan adanya exchange program ini dengan pengalaman yang real, menurut saya jangan dilihat hanya dengan penataan ilmu. Ilmu itu bukan hanya ilmu akademi, tapi ilmu sosial, ilmu empati terhadap orang yang sangat berbeda, dari agama berbeda, dari suku berbeda, itu luar biasa transformasional. Jadi mohon dilihat dari berbagai macam sisi. Ya, tapi terima kasih untuk inputnya, itu jadi PR berat buat kita.